Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur dan Maha Luhur, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk hadir di malam ini, di Majlis Talim ini. Semoga kehadiran kita pada malam ini ada 4 hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita mendapatkan informatif. Jadi hadir kita di pengajian ini ada tambahan ilmu. Yang keduanya, kita mendapatkan edukatif, karena fungsi daripada pengajian ada perubahan diri. Yang ketiganya, kita mendapatkan yang namanya argumentatif. Kalau tadi atau yang kemarin, karena yang namanya ilmu itu diulang, marroh tarji'il baswar karwaita ini yang kolib ilaikal baswar fasi'au wa huwa hasir. Kajian yang pertama, dikaji lagi yang kedua, dikaji lagi yang ketiga, mungkin akan lebih kuat, akan lebih argumentasi, akan lebih yakin kita amalkan. Terlebih lagi nanti kita akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beramal, berislam, beribadah, mengikuti pola Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu ibadahnya seperti ini? Nah, kalau kita mengkajinya maksimal, insya Allah kita akan berhujjah di hadapan Allah. Walaupun kita ibadah udah dikaji, doib, sahih dan segala macamnya, tidak asal baik juga hadis, tidak. Tapi nanti di akhirat kita berhujjah di hadapan Allah ketika ibadah kita salah, karena sudah maksimal, mengkaji yang maksimal, terus mengkaji sesuai sunnah Rasulullah SAW. Semoga nanti di akhirat ketika ibadah kita salah, Allah mengampuni kita karena kesalahan yang tidak disengaja. Beda dengan orang yang tidak mengkaji sahih, doib dan segala macamnya, sehingga tidak jelas dasar sandaran ketika kita melaksanakan ibadah. Ditanya di hadapan Allah, dipanggil dengan Allah, kenapa ibadahnya begini? Kita tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dengan pengajian ini ada yang namanya rekreatif. Apa rekreatif? Dengan pengajian ada happy, dengan pengajian ada syiar, dengan pengajian ada salam, sapa, senyum, kemudian juga ada syiar, kemudian juga saling mendoakan, bahkan juga saling ngadu karipuh mungkin ya. Ada masalah, ada karipuh di masjid berbarengan, alhamdulillah yang ada happy. Sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa dengan pengajian itu adalah kupat alaihimul malaikat wa nujilat alaikumur rahmah. Jemaah ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ya temanya akan disampaikan, kita akan coba sifat karakter Bani Israil. Bani artinya adalah anak keturunan, Israil artinya adalah hamba Allah. Israil itu bahasa Ibrani, itu mudhaf ilaih gitu kan. Kalau di dalam bahasa tafsir Ibnu Katsir itu ada satu tafsiran begini, tidak boleh seseorang itu menamai dirinya dengan nama zat Allah, tidak boleh seseorang menamai dirinya dengan asma Allah, dengan Rob, dengan Allah, dengan Rohman gitu kan. Kalau dulu tahun 2015 sempat viral di Banyuwangi ada orang yang namanya Tuhan, ya. Kemudian juga di Palembang ada orang yang namanya Syaiton. Bahkan ada orang yang namanya Rupiah, itu sempat viral, itu kayak diganti namanya. Maka ketika Allah di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak boleh menamai dirinya dengan zat Allah atau asma Allah, dengan Rob, dengan Rohman, dengan misalnya Rohim, dengan Allah sendiri, kecuali kalau mudhaf ilaih seperti Israil, hamba Allah, atau Abdullah. Kalaupun ada kata Allah, didahulukan dengan nama Abdullah. Yang mungkin il itu artinya Allah, Tuhan. Tidak boleh kita menamai namanya dengan il atau Eli. Ada yang namanya Eli pada sini. Boleh nama Eli tapi diidopatkan mudhaf ilaih Eli, Elias Kikai, Elias Adam, apa ya gitu kan. Robbi juga tidak boleh, kecuali dengan Robbi diidopatkan dengan mutakalim, dengan kata i, Tuhanku. Kecuali kalau misalnya dalam bahasa kita ada Robbi Maulana, ada Robbi Darwis misalnya. Itu diidopatkan. Eli juga tidak boleh, kecuali kalau misalnya diidopatkan Elias Kikal, Elias Adam, Eliyawati. Mungkin saya juga punya teman sekolah angkatan Pajajaran dan namanya Eli Saktina. Itu yang seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa di dalam Al-Qur'an ketika berbicara Bani Israil, apa hikmah untuk kita umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Maka kita
ada satu ilmu namanya ilmu ushul fikih. Kita diajarkan satu kaidah yang begini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil pelajaran itu dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Jadi ketika ada ayat Quran yang menjelaskan tentang karakter murkanya Allah atau Allah menurunkan siksa kepada Bani Israel, itu artinya bukan khusus untuk Bani Israel. Tapi juga kita bisa mendapatkan ibrah dari ayat itu. Nah, akan kita coba ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama bisa kita lihat surat Al-Baqarah ayat 58. Al-Baqarah ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna dukhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kita mengambil ibrah dari kisah Bani Israel. Ingatlah ketika Bani Israel udkhulu hadhil qaryah, ketika mereka masuk ke sebuah tempat namanya Baitul Maqdis. Udkhulu hadhil qaryah. Ya, ingatlah ketika mereka masuk ke sebuah tempat namanya Baitul Maqdis. Wa idz kunna udkhulu hadhil qaryata qulu min hayyitum, supaya mereka makan sebagaimana yang mereka inginkan. Wa udkhulul baba sujadan, dan mereka masuk dalam keadaan sujud. Wa qulu hitatun naghfir lakum, kemudian mereka berkata, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Nah, ini ada ajaran bahwa Bani Israel itu satu karakter, satu sifatnya adalah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bimbing Bani Israel, dibebaskan daripada perbudakan, dibebaskan daripada membangun piramid, dan dibebaskan juga dari penyembahan kepada Fir'aun, dan ternyata alhamdulillah mereka diselamatkan. Dan Fir'aun ternyata oleh Allah dilelapkan. Kenapa? Karena mereka itu banyak makan air, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan seperti itu. Kenapa? Dia yang zalim, dia yang menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan rakyat, dia yang mengaku dirinya Tuhan, dan dia yang menyengsarakan masyarakat, tapi akhirnya oleh Allah dihinakan. Allah menghinakan dengan cara yang bukan cara yang besar, dengan cara yang lembut sekali, dengan cara apa? Dengan air. Ada kalanya Allah menghukum dengan angin, ada kalanya Allah menghukum dengan penyakit, ada kalanya Allah menghukum dengan benda-benda kecil, termasuk juga dengan air, termasuk Firaun. Sampai akhirnya nanti Firaun itu ditenggelamkan. Nanti dalam tafsir Sofatul Tafsir itu mayatnya, jenazahnya itu angkleng-angklengan di luhuran permukaan air. Itu seperti itu. Firaun itu dilihat oleh orang yang dulu pernah disiksa, didolim, disengsarakan dan harus menyembah dirinya. Lalu dia melihat Firaun itu angkleng-angklengan di luhur, dia pangeran oleh Allah dihinakan. Jangan main-main, Pak, mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Nabi, menistakan para ulama. Apalagi kalau menyengsarakan rakyat, nanti akan bernasib sama dengan Fir'aun dan Bilal. Nah, tapi dengan catatan udkhulu hadhil qaryata, ayat Nabi Muhammad SAW kita kenal dengan namanya sujud syukur. Pak, sujud syukur kenal enggak? Sujud syukur kita praktekkan, kita amalkan untuk apa? Dalam hadis dijelaskan, idza atahu khobarun mayasuruhu kharra sajidan. Apa jalan Raja Wali, alhamdulillah kan mau beli sesuatu, ketika nyebrang, alhamdulillah kemarin pakai wudu. Nyebrang ke jalan Raja Wali karena kita mau nyebrang, karena nanti hampir tertabrak oleh motor, tidak jadi sujud syukur, sujud dirinya ketabrak dia atau ini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang khalifah yang pertama setelah meninggal Rasulullah SAW, ketika mendengar Musailam al-Kadzdzab wafat, kenapa Pak? Dia sujud. Kemarin Bapak pas Jalil Rahmat Pak Edan sujud. Pas lihat edan sama di Jakarta maut tah. Ya. Sujud syukur apa? Pak Yor. Ketika itu cara Bapak sujud boleh. Itu sudah Abu Bakar juga sujud ketika Musailam al-Kadzdzab itu meninggal. Ada berita kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu sujud. Kenapa? Itu mustaraf minkum. Kita merasakan aman, mal berarti walaupun gesmak. Apa yang begini aja. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Maka saya kemarin nulis di WA group, sujud itu kan ada sujud syukur, ada sujud kufur, ada sujud akidah kabur. Sujud akidah kabur itu kebarangan, Pak. Bapak melihat ada bongkahan batu kemudian di jalan karena Bapak merasakan takut, yang kajaban itu bolong punten Pak. Nah, itu sujud yang akidah kabur yang seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama tadi karakter Bani Israel itu adalah mereka itu kufur nikmat. Nah, paling tidak, diajarkan oleh kita ketika kita ada perubahan nasib. Kalau kemarin misalnya kita masih bujangan, kita sudah punya keluarga. Kalau kemarin rumah kita masih kontrak, pekerja juga masih belum cukup. Oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiar dari kita
rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya ada perbaikan nasib, sudah ada penghasilan yang sangat cukup, puji syukur nggak kita? Paling tidak terucapkan, ya Allah, alhamdulillah kalau kemarin nasib saya seperti ini, kemarin masih begini, sekarang ada perubahan dan begini, mampukan kami ya Allah dengan perubahan ini akan kami bisa bersyukur kepada-Mu. Boleh juga sujud syukur seperti itu, atau misalkan ditampilkan dengan ibadah yang mencerminkan itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang keduanya adalah berdoa. Jadi khorra sajidan. Wa in kunna naqulu hadhil qaryata faqulu hitatun nafsir lakum, dan katakanlah ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Kenapa dihubungkan ketika ada perubahan nasib dengan sujud syukur, dengan yang keduanya adalah memohon ampunan kepada Allah. Kalau kemarin sakit, sekarang oleh Allah disehatkan, harus ada sujud syukur, harus ada doa dalam diri, ya Allah maafkan kami kalau kemarin ketika sakit kami masih aral, kami tidak menjadikan sakit ini sebagai mengangkat derajat, sebagai ketika nanti kita menghadap Allah dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam musibah itu mamin fawaidin ila bihi mamin musibatin ila bihi fawaid. Jadi ada musibah kecuali pada musibah itu ada faidah, kan seperti itu. Mengangkat derajat, menguatkan keyakinan, banyak istighfar, banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa. Supaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan musibah orang lain. Makanya kalau Al-Ustaz Utsman Dalawudi Al-Huyaham mengatakan kalau orang itu dapat rezeki dari musibah, tapi paling baik bagi bengkel. Nah, itu jadi peluang rezeki, jadi montir, peluang rezeki, alat-alat kendaraan, peluang rezeki, mata ulang mahal-mahal tuh. Kalau misalnya apotek, kemudian rumah sakit, kemudian dokter, kemudian tabib gitu kan ya, herbalis gitu kan, yang menjual obat-obatan herbal gitu. Kemudian itu kalau ada orang yang sakit, bagi yang sakit itu musibah. Tapi bagi dokter, bagi rumah sakit, bagi apotek itu menjadi ladang rezeki. Maka jauhlah mahal-mahal tuh, harus ada orang yang memang betul dia tidak mau dibantu, ringankan dia kan seperti itu. Apalagi maaf Pak, di saya di Cinaraga itu ada pemakaman namanya Cinaraga. Itu di rumah saya dengar itu orang yang menggali kuburan itu dijadwal, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu dijadwal. Ternyata yang banyak meninggal itu hari Senin, Pak. Yang banyak meninggal hari Senin, sampai akhirnya orang yang dijadwal menggali kuburan hari Senin dia dapat rezekinya, bawa ke rumah untuk nafkah keluarga di segala macamnya. Kayak suruh orang mana yang hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kenapa? Karena yang banyak matinya itu orang hari Senin. Setelah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia berdoa. Ya Allah, sing marawat teh bulan Senin wae. Kali-kali bulan marawat itu kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan seperti itu. Doanya kan seperti tadi banyak. Kayaknya kebanyakan doa kan juga, Pak. Tapi dikira itu gitu banyak. Nah, sampai saya juga punya mubalik teman di Cicendo, sekarang sudah Alhamdulillah Mustajabah di Dirja. Itu kebetulan rumahnya dekat RS 15. Rumah sisi solokan, setting semen, sangat sempit sekali, suasana surga, suasana nyaman gitu kan. Nah kebetulan beliau belum pernah itu capek dibelikan kasur harga jutaan. Belum pernah ada orang-orang berbondong-bondong membantu karena rumahnya kebanjiran sampai langit-langit itu. Nah ketika rumahnya kebanjiran, alat-alat juga kebanjiran, termasuk kasurnya kebanjiran, alhamdulillah dari PD dongkap Pak, masihan kasur harga lebih jutaan. Amplop memburu dulu jeung saya bilang banyak doa dan segala macam eta mah mojonan ngadong aya nyarios ka karulina teh ka almarhum teh. Bapak gerengannya eka banjiran mah gerengannya musibah mah eta kasur tapi kan panglikeun harga jutaan gitu. Eta amplop ngaburu dulu hitung-hitung sekian juta Pak. Pake mah teu damang dewe sih Pak. Pake mah gering dewe. Begitu Pak. Nah, jadi ada karakter Bani Israil tadi itu mengajarkan kepada kita ketika kita ada perubahan nasib itu, yang pertama sujud syukur. Sebagai bentuk kita syukur kepada Allah. Yang keduanya adalah dengan kita memohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi di saat ketika kita diberikan musibah, bukannya kita menguatkan akidah, bukannya itu menjadi sarana kita untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menambah kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka khotoyana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ayat Ali Imran ayat 21 bisa kita lihat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairiha wa yaqtuluna may ya'muru bil qisti minan nas fabasyirhum bi adzabin alim. Ingat, yakinkan kalau dulu Allah ucara Abdul Qadir kalau mengartikan inna itu gitu kuat. Tidak hanya inna itu harfun nasbin wa tawkidin tantibul isma wa tarfa'ul khabar. Yang disebut dengan inna itu adalah harfu nasab yang menasabkan isim tersebut. Innallaha innal insana dibacanya a. Tapi tidak hanya nasab saja, wa taukidin pangantep penguat. Maka terjemahannya panjang. Sesungguhnya bahwasanya jangan lupa perhatikan. Wah, kata ini tapi ada penekanan kata ini. Ada taukid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu bicara Bani Israil. Mereka itu kufur kepada Allah, mendustakan firman-firman Allah. Mereka itu membunuh para nabi. Nabi Zakaria dibunuh, sampai Nabi Isa pun mau dibunuh sampai sisa-sisa mau membunuh Nabi, sampai ketika zaman Nabi Muhammad SAW juga sisa-sisa keturunan Yahudi ini ada upaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, termasuk kasus Masjid Diror kan, itu berkoalisi dengan orang munafik yang membunuh Nabi, termasuk ada nenek-nenek Yahudi ya yang memberikan sate yang diracun itu untuk membuktikan kalau seandainya Nabi Muhammad itu Nabi, maka Nabi dengan diracun ini tidak akan wafat. Tapi kalau seandainya dia wafat, berarti bukan Nabi. Bikin kayak Ustaz Agus ceramah yang di mimbar ini, cik diajarkan Ustaz Agus, saya kurang jelas, benar tuh, wabek di pasien sana, benar-benar jangan begitu, itu menabi banyak. Dia mah yang mulai Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konteks sekarang juga banyak. Konteks sekarang itu ada Pak, dokter yang dibunuh, Pak. Pengacara yang dibunuh, orang-orang yang berani yang mengkritik juga yang dibunuh. Banyak Pak, kemarin dokter ya. Banyak yang dibunuh. Bahkan saya berpikir begini, kenapa sampai mereka begitu? Orang Yahudi juga sama, kenapa mereka terganggu, terusik, pengarah, pengaruh dan pengaruhnya? Kenapa mereka orang yang lurus, orang yang jujur, konsisten dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka itu yang terbiasa mendapatkan pengarah dan pengaruh, mereka terusik, mereka terganggu. Maka harus di bumi hanguskan orang-orang yang seperti ini. Itulah yang disebut dengan yaqtuluna nabiyyin. Para nabi harus dibunuh. Orang-orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar juga harus dibunuh. Ya mungkin sekarang juga ada yang dibunuh fisiknya dengan diracunnya. Ada yang dibunuh misalnya karakternya, ada nggak Pak? Ada. Ya, dibully, dicaci, dipenjarakan, dibuat dengan media supaya dia tidak bisa bergerak, tidak bersuara kan seperti itu. Bisa saja. Ya mah yang dibunuh atau mungkin juga yang dibunuh itu ajarannya, karakternya, apakah bukan juga fisiknya. Karena kalau dulu ada ungkapan siapa tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Mujadi pernah mengatakan begini, ada kalanya orang itu dia dapat rezeki dari cara yang kotor, dari tempat yang kotor, seperti ikan bobo yang dia itu makan di lumpur. Maka dengan makan di lumpur itu dia jadi besar, jadi gemuk gitu kan, bobo mah gitu. Nah ada kalanya orang-orang tertentu seperti karakter Bani Israil, termasuk orang yang sekarang bakunya umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia membunuh orang-orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan al-haq. Kenapa? Pengarah, pengaruh dan pengaruhnya terganggu. Pengarah, pengaruh dan pengaruhnya terusik. Punten Pak, saya di daerah saya di Pajajaran beberapa tahun kemarin itu ada informasi sampai begini rame di termasuk KRW-nya. Syaritem yang di daerah itu diviralkan itu sekarang pindah ke daerah Baladewa Pajajaran, daerah saya gitu. Nah saya juga sampai kayak Pak RW-nya ngobrol, saya juga ke RT-nya juga ngobrol, Pak RT, Pak RW, kita ingin berkalah. Ternyata itu ada kosan 5 lantai, jadi orang-orang yang hilir mudik ke sana itu pakainya sono Pak. Dan ternyata rame di masyarakat itu dipakai perbuatan yang tidak benar kan seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah ada satpam, pakainya bagus segala macamnya, bahkan ditegur lah gitu kan, tapi nggak tahu. Tapi PRT-nya bilang katanya Pak Ustadz jangan macam-macam aja gitu. Kenapa? Pak Ustadz tahu nggak yang namanya kontrakan? Pak Ustadz tahu nggak yang namanya kos-kosan? Pak Ustadz tahu nggak yang namanya hotel? Orang-orang yang masuk di sana itu apakah mereka bersuami istri? Tidak tahu. Mereka yang masuk di sana itu apakah apa yang mereka lakukan di dalamnya? Kita tidak pernah tahu. Bisa katakan Pak, kita ini ingin berkah Pak. Ya. Ingin berkah, daerah kita ingin berkah. Informasi yang saya sampaikan katanya ada masjid, ada musola di depan itu dikasih bulanan itu dari kosan itu, termasuk RT-nya, termasuk sumbangan untuk RT juga ada. Itu tidak jadi berkah, saya tidak mau daerah saya
diberikan dengan cara yang seperti itu. Itu resep apa? Hutan ulah gitu atuh. Dan hutan kita apa? Pernah ngontrol tuh ada jadwalnya dipakai lawan wae. Kan yang seperti itu termasuk negara kita Pak. Makanya negara kita itu harus hati-hati. Pajak yang masuk ke wali kota, pajak yang masuk ke kabupaten, ke provinsi, ke negara, itu diambil dari tempat-tempat hotel yang dipakai tempat rubuh, itu dia tidak berkah. Apalagi kalau melegalkan yang mana kemusikan jauh tidak barokah. Kemarin kasus siapa teh kemarin teh mau irara kayaknya, lebih ke alhamdulillah kan. Hal-hal yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang kedua Pak, di daerah saya juga di Pajajaran ada Pak. Itu ada jembatan dibantu oleh pemerintah. Itu udah satu kali dibangun tapi belum ada. Satu kali dibangun ternyata hancur juga jembatan itu. Sampai ayo masyarakat dia pada kuping Pak di pautan. Jadi ya mah lamun ngabangun jembatan rek biaya sabaraha we oge tetap lamun urang teu nyiapkeun sasajen kana mageungeun di tempat ieu tetap ieu jembatan teh makarungkan gitu Pak. Atuh abi teh ieu teu buat masihan makanan teh kalau di Pararubu henteu ieu mah makanan di Pararubu kasaha gitu. Ulah gitu kan bisa musik lah. Urang mah teh laporan ke dinas perairan, dinas PU yang membangun jembatan ini coba koordinasikan dengan bagus supaya diteliti, diperhatikan supaya pembangunan juga dengan baik. Kemudian boleh saja nanti adakan ceramah, adakan tausiah, silakan kita berdoa supaya bagus, lancar dan pembangunannya ada di dalam berkah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jauh daripada kemusikan kan yang seperti itu Pak. Itu di daerah kita masih ada. Nah, jadi yang kedua, karakter Bani Israil itu adalah mereka yang senantiasa membunuh orang-orang yang konsisten, orang-orang yang berpegang teguh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang agak miris Pak, kalau dulu ada yang namanya kearifan lokal Pak ya. Bahkan saya baca juga di YouTube itu kan ya, nganumaniskeun budaya dengan dengan Islam gitu Pak. Itu ternyata kalau Bapak Tengku Martono kemarin berkomentar, jangan beratlah Mubalik Pers itu harus misalnya menghilangkan yang namanya budaya. Udah saja Mubalik Pers itu berdakwah cuma dalam bahasanya saja. Itu tantangan Pak. Dipegang panas, dipegang panas kalau dibiarkan pasti udah. Itu kan Pak. Sama seperti yang dulu pernah saya dengar di SCTV, pernah saya dengar tahun berapa lah. Itu ada seorang bupati dari Karanganyar. Ketika melarung kepala kerbau, kemudian kepala kerbau itu dilarungkan ke laut, dia bilang begini, ini bukan musik, saya juga muslim, dipertontonkan. Dalam ayat kita saya dari bagus gitu. Nah, yang namanya kepala kerbau itu katanya itu lambang ketololan, lambang kebodohan, lambang kemalasan. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai rakyat jangan mencontoh seperti ini gitu. Itu kan bisa nih. Mantap mal barokah saja musikan yang bubut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu karakter Bani Israil. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 24. Di sana juga dijelaskan begini. Wa qalu lam tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari. Jadi mereka mempermudah. Kenapa? Karena nanti orang buka bapak anu soleh, karena jadi orang ngajahat, karena jadi orang ngatakan bahwa man qala la ilaha illallah dakhulal. Orang yang sehari-hari dia tidak sholat. Sholat Jumat hadihi wali samin sa'ihi, bukan karena lelahnya, bukan karena capeknya dia, bukan dari kasab dia gitu. Makanya kalau dulu kita berpandangan begini, kalau Ustaz Ahyar Suhada dulu pernah mengatakan begini, bahwa kalau ada hadis-hadis yang mensaumkan orang yang wafat, hadis-hadis yang menghajikan orang yang wafat, hadis-hadis tentang orang yang mengkurbankan orang yang wafat, itu kalau anaknya juga menghadirkan, anak juga mensaumkan, itu paling tidak bukan beralam artian bahwa pahala itu bisa diwariskan atau amalan itu bisa diwakilkan. Apalagi orang yang wafat itu telah terputus amalnya. Tapi itu sebagai bentuk birrul walidain, bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua punya niat haji, kemudian anaknya haji, pahalanya buat anaknya. Orang tuanya tetap saja tidak, paling tidak mendapatkan pahala dari jasa dia mendidik anak menjadi soleh. Sehingga setiap cita-cita orang tua diteruskan oleh anaknya gitu. Atau gini Pak, seperti
ada orang yang sholat dia pakai celananya kotor, kemudian oleh bapak dipinjamkan sarung supaya apa? Menutup auratnya, ada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah pahala orang yang sholat di hari pekan kepada orang yang ngasih sarung? Beda. Orang yang ngasih sarung dapat pahala, dapat dari apa? Wasilah dia memberikan sarung. Tapi kalau pahalanya tidak. Kalau pahalanya bisa dioperkan atau saya pak kudu sholat. Yang penting mah nyimpan Quran di masjid, nyimpan sarung di masjid, nyimpan Quran di masjid, kudu sarung rasa keluarga, napa teh sholat, baca Quran, ada masjid yang kita Quran di barat aku jamaah. Kenapa tidak sholat? Kenapa di masjid juga ada mukena, ada sarung, pasti dipakai sholat oleh para jamaah. Saya terwakili oleh sholatnya para jamaah. Tidak seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala. Nah itu makanya jamaah yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala di beberapa daerah sudah mulai hilang, Pak. Termasuk daerah saya di Ciamis. Jadi kalau ada ustaz, kalau ada orang yang meninggal, biasanya para ustaznya datang, Pak, manawi badai di pinjahan, sok mangga. Karena barangkali ia pernah meninggalkan sholatnya. Tapi ada, udah Pak, sudah cukup, udah alhamdulillah sudah hilang hal-hal yang seperti itu. Karena biasanya Pak ketika di kuburan itu ustaznya begini, keluarga yang musibah, saya musibah itu kalau misalnya almarhum itu punya ada hak Allah, ada hak adami. Hak adami kalau dia punya punya hutang piutang, mohon dibayarkan oleh keluarganya. Dan hak Allah juga sama, kalau orang tuanya dia punya hutang sholat, bayar nanti depan sholatkan ke. Karena oleh siapa? Oleh keluarga yang masih hidup. Dan kalau tidak bisa dipinjahan, kasih Pak Kiai pinjahan itu. Banyak. Sekarang Pak Kiai ini ada pinter, Pak Kiai ini ada pinter, akhirnya mah duit tadi sakuan, akhirnya menyolatan nama santrina, di pesantren gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ilmu yang kami begini, Pak. Ada ibadah badaniyah dengan ibadah ibadah maliyah. Perbedaannya, Pak. Ibadah badaniyah dengan ibadah maliyah. Kalau ibadah badaniyah itu pribadi yang harus melaksanakan. Kalau ibadah maliyah boleh diwakilkan kepada yang lain. Kalau saum tidak bisa, saum saya diwakilkan ke yang lain. Mengaji tidak bisa diwakilkan kepada yang lain supaya pahalanya dapat oleh kita, tidak. Tapi kalau ibadah maliyah boleh, misalnya zakat. Saya zakat dibayarkan oleh anak, boleh nggak? Boleh. Saya zakat dibayarkan oleh guru, boleh? Boleh. Saya zakat dibayarkan oleh tetangga, boleh? Boleh. Atau zakat, atau misalnya hutang piutang, saya berhutang dibayarkan oleh jamaah, boleh? Boleh. Itu kalau dalam konteks yang namanya ibadah maliyah. Yang kedua, ibadah umroh. Nah, ibadah badaniyah yang kedua adalah kalau ibadah badaniyah itu tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Berbeda dengan ibadah maliyah, boleh ada penambahan. Ibadah sholat dari mulai takbir sampai salam begitu tidak boleh, Pak. Yang rada iya, ayat pariya sakedik gitu, tidak bisa ya. Tapi kalau yang namanya ibadah maliyah itu boleh ditambah. Zakat 2,5%, ya. Kemudian kalau zakat fitrah dengan beras 2,5 kilo, kemudian kita ngasih ke panitia zakat 2 hari sebelum Ramadan misalnya, sebelum Idul Fitri, itu ngasih 1 karung. Boleh nggak, Pak? Boleh. Maka yang lebihnya itu menjadi pahala sunnah. Yang lebihnya menjadi pahala sunnah. Boleh. Kalau ditambahkan kan seperti itu. Kalau misalnya gini, Pak, Bapak berutang, kemudian utangnya 500.000. Kemudian ketika kita bayar, nggak ada perjanjian di awal, kali Bapak dilebihkan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bagi bentuk yang namanya tanda terima kasih, tapi nggak ada perjanjian di awal. Kalau ada perjanjian di awal itu termasuk kategori yang namanya riba. Nah, Rasul juga kan sama seperti itu. Ihsan Rasul namanya minjam 1 pekan, sebelum 1 pekan telah dibayar, maka dilebihkan oleh Rasulullah SAW. Beda jam orang, orang meminjam sabulanan, ya, bayar lagi dia kengke. Gitu ya. Nah, kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks ajaran Islam itu adalah bahwa kalau kita dalam ibadah yang namanya maliyah dibayar lebih, maka yang lebihnya itu menjadi pahala sunnah. Atau menjadi pahala yang namanya pahala sunat. Jadi sunat dalam ibadah maliyah itu bisa dengan memberi lebih atau bisa dengan kita melaksanakan amalannya 2 kali gitu. Yang tadi misalnya Bapak wudu maghrib pas dia batal, kemudian berwudu untuk sholat maghrib, maka itu menjadi wajib. Kemudian pada datang isya
belum batal wudu lagi, memperbarui wudu, maka wudu yang kedua menjadi sunnah. Wudu yang pertama wajib, wudu yang kedua sunnah. Haji wajibnya satu kali, 2 kali, Pak? 1 kali. Haji wajibnya satu kali. Al haju marotan paman jada bahwa tatawun. Haji itu wajibnya satu kali. Tapi kalau ditambah itu menjadi sunnah. Jadi lalu tadi kayak kita sholat, Pak, salam 2 kali, salam ke kanan itu kan wajib, salam ke kirinya sunnah. Wudu juga yang pertama tadi karena belum punya wudu wajib, tapi kalau masih belum batal wudunya, wudu lagi menjadi sunnah. Haji juga 1 kali wajib, yang kedua sunnah. Hari gaduh bojo muka hiji wajib, muka dua yang kalinya itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 poin tadi tentang karakter Bani Israel. Jadi yang pertama, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaplikasikan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dalam artian bisa dalam artian kita tunduk, bisa dalam artian kita sujud, bisa dalam artian kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah yang Allah berikan kepada kita itu ditampilkan, diaplikasikan sampai Allah ridho sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah yang dibeli, yang dipasang, yang ada di pajangan-pajangan rumah itu mencerminkan syukur kepada Allah. Jangan sampai mencuburkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yuhibbul abda idza an'ama alaihi asara nikmatan alaihi. Allah itu sangat tenang kepada hambanya ketika Allah berikan nikmat itu terlihat dalam kesehariannya, tapi Allah itu rindu, tapi Allah itu suka kan begitu. Nah, itu kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya ya semoga kita juga dijauhkan dari punya karakter menghalang-halangi penegak kebenaran, ya yang dia itu karakternya kita bunuh gitu kan. Kemudian juga apalagi misalnya membunuh ajaran-ajarannya, itu juga merupakan karakter daripada Bani Israel. Dan yang ketiganya adalah sifat-sifat yang tadi kita menganggap enteng dengan dengan tauhid. Padahal tauhid itu punya yang namanya tauhid yang bagaimana? Yang tauhid itu akan dikeluarkan di neraka dan dia akan masuk surga. Sampai kayak Abdurrahman tadi berfatwa, orang yang dia meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, dia merasa bukan merupakan sebuah kewajiban, maka ketika dia meninggal jangan disolatkan. Kan itu sebuah pelajaran yang luar biasa buat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang menjadi perhatian buat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa disampaikan. Tidak banyak-banyak yang akan disampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang kurang dihilangkan kekurangan saya. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para bapak sadayana, urang sadayana, para antos menyimak mungkinkeun ngabandungan rupiah para putikeun tua Ustaz Ade Mulyadin. Mudah-mudahan rupiah para antos didugikeun janten ilmu ka urang sadayana, oge biasa ngamakeun dina kahirupan urang sadinten. Oge teu hilang, mudah-mudahan urang sadaya dipaparinan sehat, kelancaran, anu mayunan sasi Ramadan, anu kantun menghitung hari lagi, ya, di papadinan sehat, panjangkeun siswa Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rupina para bapak sadayana pangawasan dina wong ieu, urang tugas doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.